vision. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semangat ya. Oke, sebelum kita belajar hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sebelum berdoa, Ibu ada nyanyian sebelum berdoa. Nanti kalau nyanyinya sudah selesai, Alia sebagai ketua kelas pimpin doanya ya. Ya, Bu. Oke, Ibu mulai. 1, 2, 3. Ikutin Ibu ya. Ya. 1 jari kanan, 1 jari kiri, digabung jadi satu. 2 jadilah jembatan kuat. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4. Jadilah kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6. Jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8. Jadilah kelinci lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10. dan mulai berdoa. Ayo mulai doanya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai hari ini tanggal berapa ya? 14. 14 bulan 5 tahun 2020. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku. Oke, sebelum Ibu melanjutkan ke pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya. Alia Salsabila Hadiroh. hadir. Lara Fitriani, Hadiroh. Zela Amelia Putri hadir. Ada yang belum Ibu absen? Sudah semua ya. Oke, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 1, aku dan cita-citaku. Ayo dibuka bukunya. Halaman 1 ya. Itu, halaman 1, buka bukunya. Ayo Lara, buka bukunya ya. Halaman 1. Nah, kalian amati gambar pada halaman 1. Di sini kan ada anak yang sedang membayangkan cita-citanya. Anak itu membayangkan, aku punya cita-cita, aku ingin menjadi, katanya kan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Dan salah satu pertanyaannya yaitu, apakah kamu pernah membayangkan kelak akan menjadi seorang pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni? Nah, dari beberapa yang disebutkan dari pertanyaan tersebut, itu adalah berbagai macam cita-cita. Ada yang tahu nggak apa itu cita-cita? Apa yang dimaksud sama cita-cita? Ayo, siapa yang tahu? Saya, Bu. Oke, Alia, apa itu cita-cita? Cita-cita adalah impian seseorang ketika sudah besar. Ya, oke. Cita-cita itu adalah suatu harapan atau impian seseorang. Cita-cita adalah mimpi, dan mimpi adalah kunci di mana yang akan menentukan kita di masa depan. Kalian semua pasti mempunyai cita-cita kan? Iya, punya. Ya. Nah, kalau Zela cita-citanya apa? Dokter. Alia? Guru. Kalau Lara? Guru. Oke.
bagus, anaknya pinter, cita-citanya bagus semua. Nah, kalau cita-citanya pengen tercapai, kalian harus belajar dengan yang rajin dan harus semangat ya. Sekarang kalian baca teks pada halaman 4 yang ada di halaman 4 itu. Coba kalian baca. Teks apa ini namanya? Puisi. Yang berjudul Cita-citaku. Iya, teks berjudul Cita-citaku ini adalah sebuah karya puisi. Nah, sekarang Ibu bagi kelompok ya, untuk kalian berdiskusi. Ibu lihat absen dulu. Untuk Alia itu sekelompok dengan Niko dan Meli ya. Ayo dicatat Alia sebagai ketua kelompoknya. Ya, Bu. Untuk Zela itu sekelompok dengan Azel dan Anissa. Ya, Bu. Untuk Lara itu sekelompok dengan Marta dan Poppy. Dicatat ya. Nah, sekarang kan sudah Ibu bagi kelompoknya. Kalian berdiskusi mengenai mengidentifikasi ciri-ciri puisi yang ada pada cita-citaku, puisi cita-citaku. Ayo, kalian diskusikan ya bersama teman sekelompoknya. Ditulis dalam buku kalian. Nanti kalian tampilkan di depan kelas hasil diskusinya. Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, ayo kelompok 1 Alia maju. Sebutkan nama kelompoknya ya. Kelompok 1, Ketua Alia, anggota Meli dan Niko. Puisi adalah mempunyai irama. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Alia. Oke, nah ciri-ciri puisi itu adalah kumpulan kata-kata yang dijadikan baris per baris. Nah, dari baris-baris itu disebut dengan bait puisi. Oke, sekarang kalian buka. Sudah paham kan tentang ciri-ciri puisi? Sudah paham belum? Sudah. Sudah. Nah, sekarang kalian buka halaman 6. Kalian baca percakapan teks Lani dan Udin. Kalian baca dengan teman sebangkunya ya. Nanti ada pertanyaan dalam percakapan itu. Ayo silakan dibaca. Sudah? Sudah. Sekarang Ibu tanya. Apa cita-cita Lani? Dokter hewan. Dokter hewan. Kalau ada yang tahu nggak dokter hewan itu apa? Ada yang tahu? Oke, dijelaskan ya. Dokter hewan itu adalah hewan yang menangani hewan dan segala penyakitnya. Selain itu, dokter hewan juga berperan dalam mensejahterakan hewan dan kesejahteraan hewan serta kesehatan hewan-hewan. Nah, jadi kalau kalian punya hewan peliharaan, kalau hewannya ada yang mempunyai penyakit atau keluhan, kalian bawa ke dokter hewan. Nah, sekarang kalian amati gambar pada halaman 6 itu tentang hewan peliharaan. Kalian buka bukunya ya. Kalian lihat video yang Ibu berikan ya. Kalian amati ada hewan apa saja mengenai beberapa hewan peliharaan berikut. Berikut adalah beberapa gambar hewan peliharaan, di antaranya kucing, ayam, kelinci, dan masih banyak lagi jenis hewan peliharaan lainnya. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa sekarang ada anak hewan dan dalam video ini dijelaskan ya. Dalam video ini kan ada gambar kucing, ayam, dan kelinci. Nah, dari gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami perubahan. Nah, ada tahapan-tahapan hewan yang dilalui oleh hewan itu dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Coba kalian lihat lagi ya video selanjutnya. ada hewan yang sudah dewasa. Artinya hewan-hewan tersebut mengalami perubahan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu, dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Mari kita cari tahu
kita cari tahu tahapan-tahapan pertumbuhan hewan ya. Tahapan pertumbuhan hewan. Nah, pada tahapan pertumbuhan hewan ini, tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Nah, hewan itu mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Nah, contohnya itu adalah Hewan mengalami tahapan pertumbuhan. Misalnya kucing. Kucing tidak hewan yang tidak mengalami. Nah, contohnya itu adalah apa ini? Kupu-kupu. Kupu-kupu adalah salah satu contoh hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Nah, namun ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Contohnya itu adalah Perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Nah, apa ini? Kucing. Kucing. Kucing adalah salah satu contoh hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Oke, sekarang sudah paham kan tentang tahapan pertumbuhan hewan? Oke. Nah, jadi hewan itu mengalami perubahan pada setiap tahapannya. Mengalami tahapan perubahan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada juga hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, ada juga yang tidak mengalami. Jadi, hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya itu seperti kupu-kupu itu disebut dengan mengalami metamorfosis. Nah, sedangkan untuk kucing yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya itu disebut ia tidak mengalami metamorfosis. Oke, sudah paham belum? Sudah paham belum? Oke, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Oke, Zela, apa kesimpulannya? Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang sering disebut baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang sering disebut bait puisi. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Oke, beri tepuk tangan untuk Zela. Oke, jadi kesimpulan pelajaran hari ini adalah ciri-ciri puisi itu mempunyai baris per baris dan gabungan dari baris-baris tersebut disebut dengan bait puisi. Nah, untuk tahapan pertumbuhan hewan, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya dan ada juga yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Nah, untuk hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya disebut dengan metamorfosis. Nah, untuk yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya itu tidak mengalami metamorfosis. Sudah paham belum pelajaran hari ini? Paham. Mengenai ciri-ciri puisi dan tahapan pertumbuhan hewan. Oke, sebelum kita pulang, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo Alia, ketua kelasnya dipimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Oke, pelajaran hari ini kita cukup sampai di sini ya. Sampai bertemu di minggu depan. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.